Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron SPhil IMPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Resal Salmaninda sebagai moderator, Saudari Andini Putri sebagai presentator pertama, dan Saudari Raudo sebagai presentator kedua. Judul materi kami yaitu tentang kaidah-kaidah hukum Islam dalam qawaid fikih. Di sini kita akan membahas beberapa materi, diantaranya yaitu definisi al-qawaid fikih, macam-macam al-qawaid fikih, tujuan qawaid fikih, tujuan dan kepentingan mempelajari qawaid fikih, kedudukan qawaid fikih, sejarah pertumbuhan dan perkembangan qawaid fikih, dan perbedaan qawaid fikih dengan usuliyah, serta kepentingan qawaid fikih. Langsung saja untuk presentator pertama kepada Saudari Andini Putri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri dengan nomor induk mahasiswa 201130211. Di sini saya sebagai pemateri pertama di kelompok 4 akan menjelaskan kaidah hukum Islam qawaid fikih sampai kedudukan al-qawaid fikih. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi al-qawaid fikih. Pengertian kaidah-kaidah fikih dapat diuraikan dari dua kata, yaitu kaidah-kaidah dan fikih. Sebagaimana dalam studi ilmu fikih kedua adalah merupakan terminologi yang perlu untuk dijelaskan. Di antara arti kaidah secara bahasa adalah al-asas, yaitu dasar. Merupakan yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Dalam kamus bahasa Arab Indonesia, Al-Munawwir selain al-asas yaitu dasar, asas, dan pondasi. Kaidah juga dapat disebut dengan al-kanun, yaitu peraturan dan kaidah dasar. Al-mabda yaitu prinsip, dan al-nasak yaitu metode atau cara. Selanjutnya menurut TM Hasbi Asyidi, kaidah-kaidah fikih adalah prinsip-prinsip atau mabda dan dabit-dabit fikih yang masing-masing mengandung hukum yang umum. Sedangkan menurut Muhtar Yahya dan Fatur Rahman mendefinisikan kaidah-kaidah fikih sebagai kaidah-kaidah umum yang dapat meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fikih, baik telah ditunjuk oleh nas maupun yang sama sekali belum ada nasnya. Selanjutnya macam-macam al-qawaid fikih. Yang pertama, kaidah fikih induk atau dasar, yaitu prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum dari setiap peristiwa fikih, baik yang sudah maupun belum ada nasnya. Dan yang kedua, kaidah fikih yang bersifat umum, yaitu prinsip-prinsip yang bersifat umum yang karenanya dapat menampung seluruh bagian-bagiannya sampai yang terperinci sama sekali. Selanjutnya, tujuan al-qawaid fikih. Tujuan al-qawaid fikih merupakan untuk memudahkan mujtahid dalam mengistinbatkan hukum yang sesuai dengan tujuan syara dan kemaslahatannya. Menurut Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas Salam menyimpulkan bahwa kaidah fikih adalah sebagai suatu jalan untuk mendapat kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bagaimana cara menyikapi kedua hal tersebut. Selanjutnya, Muhtar Yahya dan Fatur Rahman menyebutkan dua tujuan dari kaidah-kaidah fikih tersebut. Yang pertama, sebagai tempat kembali bagi para mujtahid dalam seluk-beluk masalah fikih, dan yang kedua sebagai dalil untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru dalam fikih yang tidak ditunjuk oleh nas yang sahih. Dan yang terakhir, materi yang terakhir, kedudukan al-qawaid fikih. Yang pertama, dalil pelengkap. Dalil pelengkap merupakan kaidah fikih yang digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir atau yang kedua, dalil mandiri. Dalil mandiri merupakan kaidah fikih yang digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Andini Putri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya langsung saja ke pemateri kedua, yaitu Saudari Raudo. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudo dengan nomor induk mahasiswa 2011-3242. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan qawaid fikih. Pertama, periode kelahiran. Masa kelahiran dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ketiga Hijrah. Yang kedua, ada periode pembukuan.
Pada abad ini terjadi penurunan dinamika berpikir dalam bidang hukum dan mulai munculnya kecenderungan taklid dan melemahnya ijtihad. Yang ketiga ada periode penyempurnaan. Pada abad ke-11 Hijriah, lahirlah kitab Al-Mazilah dan Al-Ahkam Al-Hadiyah dalam versi yang telah disempurnakan. Tujuan dan kepentingan mempelajari qawaid fikih, yaitu tujuan mempelajari qawaid fikih itu adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Dari tujuan mempelajari fikih tersebut, maka manfaat yang diperoleh adalah: yang pertama, akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua, akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda. Untuk keadaan dan adat yang berbeda, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Yang ketiga, bisa mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau ikhlaq dan takriz untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang keempat, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Perbedaan qawaid fikih dengan qawaid usuliyah. Qawaid fikih adalah kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa, untuk menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Qawaid usuliyah yaitu merupakan dalil-dalil umum, sedangkan qawaid fikih merupakan hukum-hukum umum. Qawaid usuliyah adalah kaidah untuk mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil yang terpisahkan. Nah, perbedaan mendasar antara qawaid usuliyah dengan qawaid fikih adalah qawaid usuliyah membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fikih adalah kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Selanjutnya, kepentingan kaidah fikih. Yang pertama, dari sudut sumber kaidah itu merupakan media bagi peminat fikih untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah. Karena dengan mengalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Yang kedua, dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, qawaid fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Raudo yang telah memaparkan materinya juga. Mungkin hanya segitu saja presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.